Ya, kita akan langsung ke Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Wagub, langsung saja menjawab hal-hal atau poin-poin yang disampaikan oleh Mas Jahansyah mengenai penerapan penyekatan dari zona kuning misalnya ke zona biru dan juga mengenai sosialisasinya seperti apa? Ya, pertama kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat AKB adaptasi kebiasaan baru. Jadi seluruh Jawa Barat awalnya itu PSBB dari 27 kota kabupaten. Jadi tidak ada perbedaan di 30%, 40%, awalnya itu seperti itu. Nah baru setelah ada PSBB, ada perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Karena hasil survei seperti itu adanya. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini memang perlu dilakukan karena sebelumnya semuanya disamaratakan dalam sebuah keputusannya gitu. Kemudian juga masalah penyekatan ini karena masyarakat mungkin bisa dilihat di wilayah Jawa Barat ini sudah aktif dalam penyekatan daerahnya masing-masing. Nah oleh karena itu sekarang untuk menginstruksikan membantu pemerintah dan aparat dalam penyekatan perpindahan orang dari daerah satu ke daerah yang lain, masyarakat insya Allah akan semakin sigap dan akan semakin hebat lagi karena sudah pengalaman kemarin selama 2 minggu. Tetapi kami juga berharap kepada masyarakat dalam melaksanakan gerakan itu harus humanis ya, jangan dengan kasar dan yang lainnya, jangan sampai seperti di media sosial kita lihat seperti itu. Itu yang diharapkan oleh kami. Pak Wagub, kalau menjawab tadi soal sosialisasi yang satu lagi ditekankan oleh Bang Jahansyah gimana? Jangan sampai ada istilah-istilah baru kemudian akhirnya membuat bingung. Sekarang juga kan disampaikan dengan TV One, saya alhamdulillah atas nama pemerintah juga dengan hari ini kan banyak masyarakat Jawa Barat yang mendengar tentang hal ini. Insya Allah mereka juga kan semakin mengerti. Dan ini pun kami juga diberikan kewenangan kepada para bupati wali kota sebagai kepala daerah dalam melaksanakan hal ini. Karena sebenarnya mereka yang dekat dengan masyarakat, mereka yang punya camat, mereka yang punya kepala desa, dan mereka yang punya lurah. Jadi para kepala daerah pun diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak kami selaku pemerintah provinsi saja, karena kan terbatas. Oleh karena itu kebersamaan dengan kolaborasi yang biasa kami sampaikan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ini akan sudah menjadi kekuatan pemerintah provinsi dalam menangani segala termasuk corona ini. Kenapa kami jadi terbaik, kenapa kami bisa menurun sampai di bawah 1, karena kebersamaan kami dengan para bupati, wali kota, juga dengan para politisi, pada timnya, kepada partainya, dengan para kiai dan para ulama, akhirnya Jawa Barat seperti ini adanya, alhamdulillah. Iya, keterlibatan masyarakat dan juga peran besar dari masyarakat yang diperlukan untuk proses penyekatan antar zonasi ini, Mas Jahansyah. Ya, kita syukuri ya beberapa zona di Bandung, beberapa daerah sudah lebih baik ya, yang dari tadinya zona merah menjadi kuning dan sebagainya. Nah, namun dengan kebijakan baru ini, new normal ini kan pertama tadi sosialisasinya belum luas ya. Nah, masih ada persepsi yang berbeda, banyak pihak menyangka ini sebagai satu kebijakan pelonggaran dari pembatasan yang sebelumnya. Oh ternyata di tingkat nasional diterapkan untuk 102 kota kabupaten yang berada di zona hijau. Yang sebelumnya ketika kebijakan PSBB ya memang tidak dilakukan pembatasan yang ketat begitu. Nah, jadi persepsi yang masih belum sama ini ya harus disamakan dulu sebenarnya. Mohon maaf ya. Ya, Bang Jahansyah, gimana? Ya. Pak Wagub. Jawa Barat hari ini belum new normal, masih PSBB. Tetapi AKB, adaptasi kebiasaan baru untuk mencapai new normal. Di selama 14 ini memberikan pendidikan kepada masyarakat, termasuk juga Pak Kapolda menyampaikan di saat gugus rapat dengan gugus tugas, akan memberikan pengertian kepada Satpam, juga akan pemetaan, termasuk juga Pangdam, kepada Mitra Babinsa, Mitra Kamtibmas, dan juga Satpol PP lewat para bupati dan wali kotanya. Jadi selama 14 hari ini akan AKB gitu ya, adaptasi kebiasaan baru, belum new normal. Oke, Pak Wagub, kalau misalnya Anda tadi belum normal baru, kemudian baru pada adaptasi kebiasaan baru, nah stage-nya atau step-nya ini perbedaannya di mana? Karena kan mungkin awam mengetahui bahwa normal baru ya sudah, kita menetapkan protokol kesehatan dengan aktivitas yang kembali normal. Ya, ini tidak normal sepenuhnya. Tetap harus ada masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Tetapi masjid-masjid dibuka,
mall dibuka, pasar, jalan-jalan. Contoh di beberapa daerah jalan protokol kan ditutup. Kemarin selama PSBB. Sekarang kalau itu termasuk zonanya zona kuning atau zona hijau itu bisa dibuka. Kalau kemarin kan ditutup karena PSBB. Itu yang dimaksud adaptasi kebiasaan baru. Sementara kalau kita pemerintah provinsi menyatakan new normal, itu keputusannya bukan di gubernur, tapi keputusannya di pemerintah pusat. Mau PSBB, mau new normal. Jadi pemerintah provinsi tidak bisa menyatakan bahwa Jawa Barat new normal tanpa melalui mekanisme surat dulu dari kami ke pemerintah lewat Menteri Kesehatan dengan gugus tugasnya. Kemarin juga kami berkomunikasi dengan Pak Harto sebagai atau di gugus tugas itu kan, nah menyampaikan seperti itu. Jadi Jawa Barat sekarang belum new normal karena belum ada keputusan pemerintah Pak Wagub, kalau memang belum new normal, kita ingin mendapatkan gambaran Pak, kira-kira aktivitas yang berbeda seperti apa yang kemudian akan dirasakan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat nantinya kalau misalnya memberlakukan atau menerapkan tatanan kehidupan baru? Jumatan di masjid-masjid besar yang kemarin ditutup, pelang-pelang yang kemarin ada di depan masjid dengan permataan mohon maaf, maklumat ataupun apa, sekarang bisa diturunkan. Kalau itu zonanya zona yang sudah saya sampaikan yang 60%. Kemudian mall yang kemarin ditutup, terutama mall masalah pakaian kan, fashion kan kemarin ditutup. Nah, tapi sebelumnya para pengusaha mall ini MOU dulu dengan pemerintah. Kalau memang mereka masih melanggar, kami akan tutup lagi. Apa yang harus di-MOU-kan? Mengikuti aturan pemerintah. Apa? Yang tadi, cuci tangan, kemudian pakai masker, dan juga jaga jarak. Dan di situ akan disimpan aparat TNI, Polri, kemudian juga dari pemerintah, Satpol PP, dan juga dari Disub. Termasuk Satpol PP, Satpam yang ada di mal-mal yang sekarang sudah biasa menjadi karyawan atau karyawati, akan dididik dulu, diberikan pengertian dulu oleh Pak Kapolda tentang hal ini. Jadi kita akan bersama dengan para keamanan dalam yang ada di mal dan di pasar ataupun yang dimanapun. Yang jadi perhatian juga dalam beberapa hari terakhir ini Pak Wagub adalah soal sekolah Pak. Bagaimana kalau soal sekolah Pak? Sampai hari ini kita belum bisa membahas, termasuk pondok pesantren. Karena kita ini masih membahasnya bagaimana caranya. Kalau kelas ini kan 36, sementara sudah ada jaga jarak. Apakah ada 2 kali sekolah, 2 kali masuk, pertama pagi ataupun siang, 20 orang mungkin pagi, yang 16 orang siang, karena untuk jaga jarak. Tetapi pertanyaan, kalau mereka yang sekolahnya siang ada kan, nah, dengan ketidakada ruangan, apakah harus malam atau bagaimana gitu. Ini juga masih tapi intinya tentang sekolah belum bisa dibahas dan belum ada sebuah kepastian dan kesimpulan. Yang ada baru tentang sarana-sarana sosial termasuk rumah ibadah. Mas Jahansyah? Iya, silakan Mas Jahansyah. Ya, kalau menurut saya kalau tadi disebutkan protokol kesehatan itu di semua zona ya, kan zona merah, kuning, biru, hijau, semua protokol kesehatan. Itu juga masih ada di PSBB. Tinggal masalahnya kan sektor mana yang buka tutup, fasilitas mana yang boleh buka dan boleh tutup. Misalnya pariwisata masih ditutup, pendidikan masih belum dibuka sekolah. Itu juga kan ada di PSBB. Ya, pertanyaannya sekarang kenapa harus ada kebijakan baru kalau kebijakan baru itu ternyata PSBB yang diterapkan di zona biru dan zona hijau. Loh, nanti kalau misalnya ya, ini di Jawa Barat ya, Cimahi itu masuk zona merah. Ya, sedangkan kota Cimahi itu berada di tengah-tengah Kabupaten Bandung Barat yang masuk zona biru. Nah, ini Bandung Baratnya diterapkan AKB. Tadi Pak Wagub mengatakan AKB itu bukan new normal. Nah, ini membuat kebingungan lagi nih. Orang masih menyangka adaptasi kebiasaan baru itu new normal di Jawa Barat, begitu ya. Nah, ternyata di new normal di pusat belum jelas kebijakannya seperti apa. Nah, ini yang dikhawatirkan itu kan ini mau diterapkan di zona merah dan zona kuning. Nah, misalnya tadi di Cimahi, apakah dilakukan lockdown Cimahi yang berada di tengah-tengah Kabupaten Bandung Barat itu, ya, karena dia di zona merah, banyak penderita COVID-19-nya, sedangkan di sekitarnya Kabupaten Bandung Barat itu mau diterapkan pelonggaran. Mas Jahansyah, maaf saya potong, Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat sudah tidak ada zona merah. Betul, tidak ada zona merah. Iya, tapi kan grafik misalnya Jawa Barat tuh masih 30-an penambahan kasus ya, bahkan beberapa waktu lalu masih di bawah 30 Pak, mohon maaf, di bawah 30 Pak, sudah 20 Pak. 20 sampai 21 di bawah 30.
tapi kan dinamikanya masih tinggi. Nah ini kan antara DKI Jakarta, Bodebek yang tadinya ada yang merah ya, Bekasi misalnya ya, jadi kuning mungkin ya. Nah ini patut kita syukuri ini memang untuk Jawa Barat. Ya tapi kan mobilitas orang ini masih tetap ada ya, dan kasus juga kan masih dinamis. Ini kita belum bisa pastikan ya. Nah kalau misalnya new normal itu di banyak negara itu maksudnya kalau memang grafiknya sudah menurun, kalau memang tesnya sudah dilakukan secara massal, kalau memang kontak tracingnya sudah dilakukan, biosurveillance ya, kemudian hospital capacity ya. Pak Jihansa, mohon maaf. Ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus mengadakan tes. Jadi sebuah kesimpulan ini adalah menjadi biru, ini adalah menjadi kuning dan juga hijau. Ini hasil tes, hasil ilmiah, gitu. Bukan berdasarkan hasil pengamatan yang tidak memiliki dalil, gitu. Jadi ini ada alat-alat tertentu, ada dalil-dalil tertentu. Kenapa daerah ini seperti itu? Sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah hampir 160.000 mengadakan tes dan masih berlangsung tesnya. Tidak diam setelah AKB diam, gitu. Tidak seperti itu. Dan juga tentang mana yang menjadi masih perpanjangan PSBB, masih tidak, itu bukan per kabupaten kota lagi, tapi per kelurahan ataupun per desa. Jadi bisa saja kabupaten ini sekian desa yang masih PSBB, kota ini sekian kelurahan yang masih PSBB. Jadi tidak imajiner seperti kemarin. Kalau kemarin kan per kabupaten, Depok merah, Bekasi merah. Kalau kita enggak sekarang hari ini. Sudah semakin masif lagi dalam membuat sebuah keputusan. Itu Pak. Ya baguslah, alhamdulillah kita bersyukur. Nah tinggal masalahnya sekarang zona biru dan zona hijau itu kalau menurut saya sih tetap saja dengan PSBB tapi protokol kesehatan. Karena nanti kalau ada kebijakan baru ini nanti banyak daerah menuntut, wah kita minta AKB deh. Ya, nah, misalnya zona kuning nanti ada daerah, kita bisa lakukan protokol kesehatan, kita minta new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kalau nah ini tuntutan daerah. Masjid ditutup. Mall ditutup, kalau masih PSBB. Tapi kalau AKB sudah dibuka, itu intinya. Jadi aktivitas masyarakat sekarang bisa dilakukan, cuma ada persyaratan tertentu. Kalau kemarin kan PSBB, masjid besar ini ditutup, tidak ada Jumatan, tidak ada apa. Sekarang silakan melaksanakan Jumatan. Itu kan kalau di zona merah, Pak. Itu kan kalau di zona merah. PSBB di zona hijau tidak begitu, Pak. Tapi kenyataannya karena SK Pak Gubernur ini ada keseluruhan, seperti itu adanya. Ditutup. Nah sekarang bisa dibuka. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih. Sudah. Jadi ini pengecualian PSBB begitu. Kalau begitu ya buat saja kebijakan baru PSBB di zona hijau dan zona biru. Menurut saya ya. Ya, Nanti kalau ada waktu lagi kita diskusi lagi ya, Bang Jihansa dengan Pak Wagub. Terima kasih sekali lagi Bang Jihansa, Pak Wagub. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Wagub. Iya. Sama-sama Pak.